berdoa kepada Allah supaya umat Islam ini selalu dikasih satu hati, saling cinta mencintai. Di antara doaannya paling afdal kata para ulama itu adalah, ya Allah, satukanlah hati Islam. Ya Allah, tolonglah umatnya bagian Nabi. Ya Allah, ampunilah umatnya bagian Nabi. Jadi antara doa-doa mereka, kalau kita ini ingin tasyabuh, ingin mengikuti, maka ikutilah orang-orang yang saleh. Bahkan kata Imam Syafi'i, fatasabbahu illam takunu mislahu, inna tashabbuha birrijali falah. Hendaknya kita ini bertasyabuh, mengikuti orang-orang yang saleh. Dengan mengikuti orang-orang yang saleh itu, kita akan mendapatkan kesuksesan. Mengikuti jalannya, mengikuti doa-doanya. Itu di antara doanya, mendoakan supaya umat Islam selalu satu hati. Habis sholat selalu. Dulu di antara doanya Mahmud istiqomah setelah habis sholat, doa istiqomah, minta supaya umat Islam itu disatukan. Tolong oleh Allah, diampuni dosa-dosanya, didatangkan pimpinan yang adil. Minta kepada Allah. Di antaranya urusan satu hati dan mahabbah ini. Ini kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ini ada hubungannya dengan iman. Ada hubungannya dengan iman. Beliau mengatakan, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian semua tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Karena surga ini tempatnya orang beriman. Orang yang tidak iman, tidak punya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tidak akan bisa masuk surga. Tapi semua ahlu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu semua yang masuk surga. Semua orang Islam itu masuk surga. Orang yang tidak menyekutukan Allah. Malaikat Jibril suatu kali pernah datangi baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, kasihlah kabar gembira kepada umatmu bahwa barang siapa mati tidak menyekutukan Allah, maka dan masih berpegang dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini, maka dia mesti akan masuk surga. Sampai baginda Nabi mengatakan, wa in zana wa in sarata, walaupun pernah berzina, walaupun pernah mencuri, masih bisa masuk surga juga kan? Walaupun pernah berzina, pernah mencuri, asal tidak menyekutukan Allah, masih bisa masuk surga. Makanya kalau kita ditanya siapa saudaramu, saudaraku adalah ahlu la ilaha illallah. Semua saudara kita, semua orang Islam itu adalah saudara kita. Semua orang Islam itu berhak untuk kita cintai. Itu adalah saudara-saudara. Sampai diulang-ulang ini pertanyaannya oleh baginda Nabi. Diulang-ulang biar tambah meyakinkan begitu. Jawabannya sama malaikat Jibril. Wa in zana, wa in sarqa, wa in syaribal khamr. Walaupun pernah berzina, walaupun pernah mencuri, walaupun pernah minum khamr, tambahin lagi sama malaikat Jibril. Asal mati tidak menyekutukan Allah, ya masuk surga. Ini sama dengan hadis yang ada di Muslim dan ada di Bukhari. Kalau di Bukhari dikatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah dakhala al-jannah. Artinya dalam keadaan dia itu meyakini bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah, maka dia masuk surga.
Dalam riwayat Muslim itu katakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah faqad jannah. Barang siapa mati dan dia yakin sungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Walaupun lisan nggak bisa berkata, tetapi kalau hati itu masih punya keyakinan la ilaha illallah, maka masuk surga. Hanya permasalahannya itu jaga keyakinan sampai mati ini juga harus betul-betul ini harus betul-betul. Di antara caranya itu selalu menjaga diri dari semua kemaksiatan. Karena kemaksiatan ini akan mengikis iman. Kemaksiatan itu mengikis iman. Maka dikatakan al-iman yazid wa yanqus, yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi ma'asiyah. Iman ini bertambah-tambah dan berkurang juga. Yazidu bi ziyadatil amal, bertambah dengan tambahnya amalan. Wa yanqusu bi ma'asiyah, dan akan berkurang dengan banyaknya maksiat. Kalau seorang itu kalau maksiat dan enggak cepat-cepat ditobati, ini nambah lagi, karena satu maksiat yang kecil nambah lagi, pengen menggeret maksiat yang lain, nanti nambah lagi, bisa jadi orang yang fasik. Ini sudah sudah berbahaya pada iman kalau orang fasik. Ini kalau sampai lepas imannya, itu sudah sangat berbahaya. Sedangkan kebaikan yaitu ini juga akan menguatkan iman. Maka diceritakan ada seorang yang dia ini ahli maksiat sebetulnya. Dia ini ahli maksiat. Tapi dia pernah buat kebaikan kepada anjing. Suatu hari dia minum di sumur. Begitu dia keluar dari sumur, ternyata ada anjing yang menjilat-jilat tanah di sekitar sumur itu. Menjilat tanah saking hausnya pengen minum di sumur. Dia akhirnya balik lagi, sepatunya dilepas, diisi sama air, digigit, dia naik sumur. Kemudian anjing itu dikasih minum sama dia. Allah senang sama amalan orang ini, sehingga dia diislah, berubah jadi orang baik, dan kemudian mati dalam keadaan iman. Nah, dijaga imannya gara-gara menjaga amal. Makanya kita ini penting sekali, jangan meremehkan satu amalan, walaupun hanya memberi makan anjing, walaupun hanya memberi minum anjing, jangan meremehkan satu amalan. Karena amalan itu juga akan mendatangkan, amalan baik itu akan mendatangkan kebaikan lagi. Maka diantaranya caranya kalau orang itu sampai mengamalkan keburukan, maka admin sayyi'atul hasanata tamhuha, amal keburukan maka hendaknya cepat-cepat dihapus amal keburukan itu dengan amal kebaikan. Kalau amal buruk langsung amal baik, supaya amal baik itu menghapus amal buruk. Jika orang itu selalu bersih, ini ada usaha. Kita kembali lagi ke hadis tadi. Wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian semua tidak akan beriman, yaitu dengan sempurna, atau tidak akan mampu menjaga iman kalian hatta tahabu, sehingga kalian saling cinta mencintai. Ini caranya. Jadi kalau kita ini pengen menjaga iman kita dan pengen yaitu menyempurnakan iman kita, maka tidak bisa tidak masih kita ini harus saling cinta mencintai dengan orang Islam. Maka ini maksud dari dakwah itu kan, maksudnya kan yaitu menyebarkan mahabbatul muslimin, dan menjalin yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam di seluruh dunia. Kalau kita ini jauhlah, kan kita akan selalu mengatakan Assalamualaikum, waalaikumsalam, kita ini adalah saudara bapak. Kadang-kadang kalau ketemu orang kampung, kita ini saudara bapak. Saudara dari mana? Kamu itu orang mana? Saudara Islam pak. Oh iya.
saudara bapak, saudara satu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini penting, makanya harus disampaikan. Jangan dirubah nanti jaulahnya itu. Ya, nanti kalau lagi keluar atau lagi di mahalah, lagi jaulah satu itu jangan dirubah kata-katanya. Udah kesuwan, jangan yang itu. Ini penting itu. Kita itu penting menyampaikan bahwa kita ini adalah saudara seiman. Kita adalah saudara la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini penting sampaikan. Buat aku itu sudah lama nggak dibicarakan urusan itu. Masya Allah, kalau saya ketemu sama orang-orang Arab itu, sebagian orang Arab itu masih kalau ngomong itu masih bagus. Kalau memperkenalkan diri, kalau mengatakan begini, saya ini adalah nama saya ini adalah saudara kamu karena saudaramu sebab Allah, nah, karena Allah, yaitu nama saya Fulan. Ana akhukum fillah Umar, seperti itu. Ini adalah saudara kamu, saudara Islam kamu, namanya Umar. Coba kalau kita kenalan seperti itu. Siapa bapak? Alhamdulillah saya saudara bapak. Nama saya Umar. Saudara Islam bapak. Biasakan seperti itu untuk mengingat bahwa manusia, orang Islam semuanya adalah saudara. Dan saudara itu selalu mencintai saudara yang lain. Ini sih. Dan doa untuk saudara. Doa untuk saudara Islam kita ini pun ini juga sudah diajarkan oleh Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau ampunilah kami ya Allah, dan ampuni saudara-saudara Islam kami yang menyuruh kami ya Allah. Dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami ini ada rasa dendam kepada saudara Islam. Ini banyak dibaca supaya kita ini tidak ada rasa dendam kepada saudara Islam, karena ini membahayakan iman. Jadi rasa dendam kepada orang Islam ini membahayakan. Nah itu jadi mengurangi iman. Kalau orang ini sudah benci kepada saudara Islamnya atau dendam kepada saudara Islamnya, maka dia nanti akhirnya akan banyak menggunjing saudara Islam. Amalannya yang begitu banyak akhirnya akan hilang. Kalau sudah habis, nanti keburukan saudara kita yang akan diberikan kepada diri kita. Kemudian nanti akan terjadi hasad-hasadan, saling dengki-mendengki. Nah, hasad ini dikatakan oleh baginda Nabi bahwa al-halal, amalan yang mencukur pahala, itu amalan yang mencukur pahala itu yaitu hasad. Amalan hasad itu sangat berbahaya. Makanya sedikit pun setan jangan dikasih kesempatan untuk mengadu diri kita ini dengan saudara-saudara Islam. Di antara caranya, maka Nabi sudah mengasih tahu juga, yaitu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Tidakkah kalian mau aku tunjukkan satu amalan, bila mana kalian amalkan nanti kalian akan jadi saling cinta mencinta, yaitu sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam di antara kalian. Salam ini harus dipahami juga, karena salam ini orang yang mengatakan semoga keselamatan atas engkau. Jangan orang habis salam sudah ngomong kamu selamat, tidak, ternyata nggak selamat dari lisan dia sendiri. Habis salam digunjing. Kamu selamat. Assalamualaikum. Nah, ya. Semoga keselamatan atas engkau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lewat orang itu kurang ajar. Nah, ini nggak, berarti nggak selamat dia. Nggak selamat. Bohong kita malahan itu. Jangan salam bohong-bohongan, salam yang jujur. Kalau kita mengatakan saudara kita selamat, artinya saudara kita itu selamat dari gunjinganku, selamat dari akhlak burukku, selamat dari semuanya, dan semoga selamat dari semua keburukan-keburukannya, termasuk keburukan dari aku, gitu loh. Maka salam itu mendatangkan mahabbah.
Katakan Masya Allah. Diamalkan ini. Nah, salam itu kepada siapa? Semua orang Islam. Hanya orang Islam. Semua ahli la ilaha illallah. Tidak boleh dipilih-pilih yang kita kenal ataupun kita tidak kenal. Orang yang sudah dakwah ataupun orang yang tidak kenal dakwah, asal orang Islam, maka itu berhak kita salam. Siapa yang paling afdol untuk memulai salam, yang paling dahulu itulah yang afdol di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang memulai itu yang paling afdol di sisi Allah. Kita sebarkan salam. Ya, sebetulnya kalau orang itu tato kramane ya, tato kromo itu adab-adabnya itu, kalau orang itu naik kendaraan bertemu dengan orang yang jalan kaki atau orang duduk-duduk, maka yang salam yang naik kendaraan. Assalamualaikum. Kalau orang itu orang tua dengan anak muda, maka hendaknya anak muda itu mendahului. Anak muda ketemu orang tua diam saja, sehingga orang tua salam duluan. Assalamualaikum. Harusnya anak muda ini yang mendahului untuk salam. Itu tata caranya seperti itu. Kalau kita ini berjalan, kemudian ada teman kita yang duduk, seharusnya itu adabnya itu yang berjalan itu yang mendahului untuk mengucapkan salam. Kalau sama-sama jalannya, ya dikit-dikitan gitu aja. Mana yang paling dahulu? Salam. Bahkan Nabi itu mengatakan, rupanya menyampaikan salam. Walaupun nanti kita di seberang jalan sini, di kanan jalan, saudara kita ada di kiri jalan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ada mobil lewat, assalamualaikum, waalaikumsalam, suruh salam lagi. Ada yang menghalang-halangi apapun, apa mobil, apa batu, apa pohon, maka assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, itu caranya. Kalau kita masih melihatnya, maka kita salam. Dan itu diamalkan oleh para sahabat. Dan perintahkan oleh baginda Nabi kita. Bahkan baginda Nabi itu sama anak-anak kecil pun kita mengucapkan salam. Sama anak-anak kecil pun beliau mengucapkan salam ya. Untuk umat ini sudah satu hati. Namanya kesatuan hati itu, bersatu dan satu hati itu. Itu loh. Bukan hanya orang Islam, sampai orang kafir pun paham bahwa satu hati itu adalah baik, lebih baik daripada bercerai-berai. Iya. Kenapa ada perkawinan? Orang kafir pun juga perkawinan juga. Kenapa? Karena pengen menyatu kan, menyatu, membuat satu keluarga. Karena orang itu semuanya anaknya Nabi Adam, sudah ada dalam hatinya itu ada satu fitrah, bisa memilih ini baik ini buruk. Sebenarnya tahu, dalam hati orang kafir pun tahu. Orang kafir itu sudah, karena bayi itu ketika dilahirkan sebetulnya yuladu alal fitrah, atas agama Islam ini, agama Islam bukan agama fitrah, agama asli, maka semua cocok dengan semua orang. Tapi orang kafir itu yang nggak pernah tahu agama itu saja, nanti kalau ada gempa bumi atau tsunami langsung bunga-bunga semua, ya Allah, wahai Tuhan, ya Allah, oh my God, kata orang bahasa kafir kan begitu. Kayak begitu, mesti cari Gusti Allah. Mana Yesusnya itu nggak enak, Yesus rokok itu yang dicari Gusti Allah. Udah gonjang-ganjing ombak di tengah lautan, udah, pokoknya yang dicari Gusti Allah. Karena asli sebetulnya dalam hati sudah ada rasa seperti itu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, ada Islam dalam diri. Tetapi suasananya yang merusak. Berkumpul dengan orang tuanya yang Yahudi, jadilah Yahudi. Berkumpul dengan orang tuanya yang Nasrani, jadilah Nasrani. Berkumpul dengan orang tuanya yang Majusi, jadilah Majusi. Jadi rusak itu karena suasana. Makanya kita ini kalau melihat manusia ini, seharusnya kita melihat ini
Ini semua keburukan ini karena suasana. Dan suasana buruk yang wujud ini karena apa? Karena tidak ada dakwah. Ya sesama kita ini karena nggak mau dakwah. Nah, kalau kita dakwah keliling, membuat suasana Islam di mana-mana, suasana kasih sayang di mana-mana, nanti akhirnya orang-orang yang kafir pun jadi kembali kepada agama Islam. Agamanya mbahnya, yaitu agama Nabi Adam. Islam asli agama Islam. Kembali kepada agama Islam. Insyaallah ini itu aja ya. Amalan dijaga, sholat, selalu doa, banyak baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu minta pertolongan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Minta hidayah yang diberikan kepada orang-orang yang telah dikasih nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Minta hidayah seperti ini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, minta dijauhkan dari mengikuti jalannya setan, jalannya Yahudi Nasrani. Insyaallah. Al-Fatihah.